السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حاجاتنا ويؤل درجاتنا بحق سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وببركة أولياء الله الصالحين علماء الله العاملين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأذكر الشيخ الإمام نواوي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di kitab Al-Adhkar, masih lanjutan pembahasan tentang bagaimana mengarahkan menata niat dengan kekuatan ikhlas karena Allah. Waruyana an as-sayyidil jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad, dari ini diriwayatkan dari Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, Fudail bin Iyad berkata, qala tarkul amali li ajli nasi riya'un. Tarkul amali, meninggalkan amal perbuatan, li ajli nas, karena manusia, riya'un, itu namanya riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Contoh, empian tak aja, bukan tak aja, napanya mana? Meninggalkan amal-amal saya, misalnya tidak datang ke masjid karena manusia, dosa, kemudian riya. Misalnya panjenengan tak agibah tapi karena manusia, itu riya. Kengki oleh kejar karena meninggalkan gibah. Tapi meninggalkan gibah karena manusia itu riya. Riya masih. Karena beda terok alam ki. Apa orang jiria meninggalkan gibah mulailah abeun ki terok ya. Karena kalau meninggalkan amal sesuatu karena manusia itu riya masih. Ingin pamer, berarti ingin dipuji oleh manusia. Misalnya orang ke nikah biasanya mencuri, tak ngicok perbuatan jelek. Dia berhenti ngicok karena manusia, takok ke manusia, riya. Masih, cuman bagus, eten ngicok. Nah, bagus. Perbuatan tak ngicok bagus. Tetapi untuk perbuatan yang mengarah kepada hati, dia karena manusia, ini karya. Bagaimana caranya? Karena perbuatan seperti itu, tidak apa-apa. Awalnya tinggalkan karena manusia. Nanti karena manusia, awalnya nanti mulai arahkan kepada Allah. Cek karena manusia boleh. Nah, karena manusia. Karena kadang kita takut karena manusia, bukan karena Allah. Kita karena takut bukan karena dampak, tapi karena manusia. Nah ini kan riya kan, karena kita manusia kan. Nah, kita karena ada embel-embel manusia itu riya. Cuman lumayan, tempeng ngicok. Nah, cuman ada embel-embel manusia ini kan riya kan.
Kadang kita tidak sadar. Kita melakukan amal sesuatu karena takut, bukan takut pada hukum, tapi kadang takut kepada hakikat itu orang. Contoh, pakai helm. Benih karena takut abuk ngari selamat, karena takut tilang polisi. Tidak ada polisi, tak ada takut. Makanya ada orang lewat jalan raya, kemudian melanggar lampu merah, sprint sama polisi. Sprint, berarti sampai tahu kesalahannya. Tahu Pak? Apa? Melanggar lampu merah. Kenapa kamu melanggar? Iya Pak, saya tidak tahu. Kalau di situ ada bapak. Saya nggak ada bapak, ambung. Karena tak tahu cek pada Pak polisi, terus. Berarti tak takut kah lampu merah, tak takut ke keselamatan, kecelakaan, tapi takut ke polisi. Ya lumayan dia ki. Tempo tak takut, lumayan. Cuman untuk tahapan pembersihan iman, ini ke tahapan tinggi sudah. Pembersihan hati ya tidak boleh embel-embel. Misalnya contoh, apa? Kenapa menggunakan helm? Karena helm ini adalah perintah pemerintah mengikuti pemerintah adalah yaitu hukumnya wajib. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah Al-Qur'an. Nah, berarti karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita perbuatan banyak yang tidak karena Allah. Karena ini karena seseorang, seorang ngakui masker, banyak sepedaan ngakui masker, kita ngakui helm ya, dan ngakui masker karena yang lagi ngetren sekarang pakai masker, pikir helm tak yang kui, lah ini kan kadang, nah ini kan karena manusia. Nah, ini berat memang. Jadi meninggalkan amal, tidak melakukan sesuatu karena manusia itu riya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang jelek itu masih lumayan. Tapi bagaimana membersihkan? Nah, mulai tatawan. Nah, jangan karena manusia, karena Allah. Tapi lumayan. Penting kia kadang kita manusia padangnya. Penegak hukum kan. Dong mau nanangali penegak hukum takut bagus kia. Tetapi nanti lambat laun bukan takut karena itunya, tapi karena takut karena Allah, yaitu melalui perintah pemerintah. Nah, ini kan penting. Ini salah satu contoh. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Nah, ini kan. Dan beramal, mungkin meninggalkan amal karena manusia. Ini beramal karena untuk manusia itu syirik. Kenapa kok syirik? Amal itu tidak boleh karena manusia, karena Allah. Berbuat karena manusia berarti menduakan Allah. Hati tidak boleh diduakan. Allah tidak boleh diduakan dalam hati. Tak oleh. Panjenengan ikrar qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kenapa? Karena manusia. Ikrar Allahus samad. Allah tempat segala sesuatu bergantung padanya. Mak karena manusia. Nah, tidak boleh. Manusia hanya cara untuk bagaimana kita mengantarkan dekat dengan Allah. Lenika. Jenengan misalnya cari guru. Guru itu bukan tujuan, tapi guru itu adalah sarana untuk panjenengan bisa ingat dan dekat kepada Allah. Nyari guru keangkui ajar, berarti ajar oleh ilmu keangkui mendekat kepada Allah. Berarti guru sarana keangkui kita ingat kepada Allah. Bukan tujuan. Nah, inilah yang penting untuk ditata di dalam hati. Ini persoalan yang sulit untuk dikerjakan dan butuh latihan serius. Artinya apa? Ikhlas ini menyediakan embel-embel manusia dalam kehidupannya, dalam hatinya. Nah, ini kotu sombong. Nah, oleh karena itulah tetap masih kulabun panjenengan yang kika dinto harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
amal karena manusia syirik. Makanya tak oleh. Kita oleh apapun karena manusia tak boleh karena manusia. Biar takut kan tidak boleh. Ini karena tidak boleh. Kau tu takutnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas, dan adapun ikhlas itu adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Nah, ayyu'afiyakallahu minhuma. Nah, yang dinamakan ikhlas itu adalah diselamatkan engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minhuma, dari keduanya. Itu saya kata ikhlas nikah agar kita dibersihkan atau membersihkan kedua sifat riya dan syirik. Ini ikhlas. Makanya yang dinamakan ikhlas adalah memohon kepada Allah ketika manusia diselamatkan dari dua sifat itu, baru dia akan sampai makom ikhlas. Makanya tinggi makom ikhlas nih kan. Tetapi harus kita belajar. Makin kita belajar konik sakoni. Belajar. Si penting abak nikah dibudina pas kemudian karena Allah. Makanya diawali dengan Allah dan diakhiri dengan Allah lillahi ta'ala. Makanya apapun saja agar bernilai carana, agar bisa walaupun tidak 100%, pertama melakukan sesuatu karena Allah. Dahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah pintu ikhlas. Karena memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Apalagi kata ya Allah, abtina ataka ya Allah, karena nyari rezeki pun ajunan, engkau yang menggerakkan aku, engkau yang menghidupkan aku, bimbing abtina ya Allah, jalan bang. Berarti ketika sudah pintu ikhlas akan tong ke Allah bang. Perkara deki panjenengan nang yano, nah itu akan dengan sendirinya dekian bisa dilatih. Si penting ajalan pun karena Allah akan tong ke Allah Subhanahu. Makanya paling tidak impian ajalan mau bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhlas ini. Maksudnya pintu ikhlas. Nah, pintu ikhlas pertama, ini cara paling gampang, Bang. Ngeraki abah, ya Allah, abtina ajalan ngeraki setajana odik ke ajunan yang menggerakkan kami ya Allah. Ajalan abtina tegengah jalan. Berarti kan impian pun pasrah ke Gusti Allah. Nah, lagi insyaallah bimbing. Ini kan orang yang melangkahkan kakinya dari rumahnya, maus dari compoan dari luar, dari dalam rumah, kemudian dia mau keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka perjalanannya dia akan dikawal oleh malaikat. Kawal ben malaikat. Ada pengawal lain, kawan. Insyaallah apa selamat. Nah, baca seraki ke Gusti Allah. Ya, mon cak maturan anak kelak. Ya Allah, abdina keluar dari compok ya Allah. Nyerahakina odik ke ajunan. Mon cak bahasa kasar apa cak ajunan abdina ya Allah. Apa cak ajunan, apa berema cak ajunan ya Allah. Engkau yang terbaik semuanya jalan. Kenika orang yang pasrah ini ke Gusti Allah. Nikah. Jadi yang dinamakan ikhlas adalah bersih dari kedua, riya dan syirik. Kutu pailang dari kanjo kutu pailang. Makanya di dalam hati hanya ada Allah, hanya ada Allah. Semuanya bersihkan hati dari kekotoran-kekotoran. As-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja. Nah, wa qala al-imam al-Harith al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi berkata Imam al-Harith al-Muhasibi rahimahullah, as-sadiq orang yang benar. As-sadiq orang yang benar, huwallazi yaitu orang la yubali law kharaja kulli qadarin lahu fi qulubil khulq. Ya. Artinya apa? Orang yang benar itu adalah yang meninggalkan, membersihkan ya,
pujian manusia, aleman manusia dalam hatinya. Nah, itu orang yang benar. Jadi membersihkan napa pujian manusia, membersihkan napanya aleman manusia di dalam hati, pujian manusia, napa kebanggaan manusia di dalam hati, itu namanya orang yang benar. Timun teroteti orang yang sebenar pailang ke. Napa sifat-sifat yang membanggakan dalam abe karena manusia pailang bersih kini bersihkan di dalam diri kita. Wala yuhibbu ittila'in nas ala mathaqilidh dhar min husnin amalihi. Nah, jadi orang yang baik itu adalah yang tidak senang dipuji, dipopulerkan oleh manusia. Tak senang kan? Orang mau dipuji, dipopulerkan, dia tak senang. Nah, kini kan zaman orang baik. Karena ketika abu bangga, nah itu pas seekor ujub ketika pas. Ketika sudah bangga, abu ya lembut orang, kok ya lembut. Bangga. Nah ini penyakit ni penyakit. Muka kula bantu dengan Assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak senang. Wa qala wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah rahimahullah taala anhu qala, beliau berkata, al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Nah, yang dinamakan ikhlas adalah yaitu menyatukan perbuatan manusia, membersihkan perbuatan seorang hamba kenika fi dhahir wal batin. Jadi menyatukan, membersihkan, antastawi af'alu, menyatukan seorang hamba, perbuatan seorang hamba fi dhahir wal batin, dhahir dan batin, nyatu, menyamakan, menyatukan, dhahir karena Allah, batin karena Allah. Ketika ikhlas Pak. Jadi luar benda lempak pada karena Allah. Itunya mana? Ikhlas. Zahir karena Allah, batin karena Allah. Itulah namanya ikhlas. Jadi ikhlas kenika menyatukan perbuatan zahir wa batin karena Allah, luar dalam karena Allah. Itulah ikhlas menurut Hudzaifah ya rahimahullah. Moga-moga beberapa maqala-maqala, perkataan-perkataan dari ulama, moga-moga tetia cerminan, tetia pelajaran bagi kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nika cara hilangkan riya, hilangkan syirik. Pokoknya manusia cek sabuk yate. Nah, sesabuk yate Allah. Kempanganna gini kawan, kempanganna. Sesabuk yate Allah, bukan manusia. Manusia sampai luar rame. Nah, mengantarkan jalan ke akui, nyabuk mengenalkan Allah, masepak ke Allah, memusatkan niat karena Allah dalam hati. Nah, lewat manusia, lewat jalan. Nah, sesemak ke Allah, lewat manusia. Lewat ngaji. Nah ini kan manusia ben manusia nih. Kula ben panjenengan nih. Ini kan ngaji nih kak. Manusia pertemuan kita di pagi hari ini adalah jalan, jembatan untuk menuju Allah. Nah, manusia cek sampai yatena, cek sampai yatena, cek sampai yatena Gusti Allah. Terus menerus Gusti Allah. Nah, kaki moga-moga ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang shadiq, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.